Nama saya Satria, asal dari Keramas. Tanya bekerja. Selain bekerja, saya juga ada aktif di organisasi lingkungan, namanya Geria Luhu. Jadi di Geria Luhu kita pada dasarnya membantu orang untuk memanage sampahnya. Jadi namanya ada Geria rumah, Luhu sampah. Ini rumah untuk sampah. Jadi kita bantu orang untuk membantu mengorganisir sampahnya, karena menurut kami sampah itu bisa diorganisir. Ketika sampah itu bisa diorganisir dengan baik, itu dampaknya akan sangat baik. Kesehatan lingkungan sangat penting, karena kan kalau misalnya kita anggap nih kayak kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan keluarga, kesehatan lingkungan masyarakat, itu kan lebih ke kayak dari yang general banget sampai yang spesifik, dan kita tahu itu secara sadar, kita tahu itu sangat berhubungan dari kesehatan lingkungan di masyarakat secara luas, keluarga dan kita itu saling berdampak satu sama lain. Jadi pertama, ketika masyarakat secara umum itu punya manajemen lingkungan yang bersih, itu pasti berdampak ke manajemen lingkungan keluarga yang bersih. Manajemen lingkungan keluarga yang bersih pasti menciptakan orang-orang yang sehat. Begitu juga sebaliknya. Secara arti kata sih biar simpel aja, zero waste zero, kosong. Waste sampah, jadi zero waste nggak ada sampah. Zero waste itu menurut saya pribadi adalah bagaimana kita membuat hal yang sebenarnya masih bisa kita manfaatkan, daripada itu kita buang sembarangan, mengotori lingkungan dan berdampak pada kesehatan lingkungan. Itu sih. Kalau go green, kalau secara pribadi ya, ini bukan pendapat siapa, tapi kalau secara pribadi saya bilang go green itu adalah go yang maju, green yang hijau, maju hijau. Yang dalam pandangan saya adalah kita bisa hidup lebih ramah kepada lingkungan. Kayak misalnya membuat lingkungan terlihat lebih bersih lah, simpelnya gitu, dengan bagaimana dengan ya tidak membuang sampah sembarangan, dan implikasi-implikasi lain yang mungkin kalau dijelaskan lebih panjang, tapi pada dasarnya kita bisa manage diri kita dalam hal ini sampah supaya tidak mengotori lingkungan, supaya lingkungan bisa terlihat lebih baik. Terus dampak yang paling terlihat, paling tidak lingkungan tidak kotor. Saya rasa nggak ada sih yang suka lihat orang sampah sembarangan di jalan. Untuk level Bali, itu kita tempat daerah pariwisata, kita sendiri nggak suka lihat lingkungan itu kotor, apalagi orang lain, apalagi wisatawan. Jadi memang penting untuk secara visual kita menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Itu yang pertama. Kedua, secara misal sudut pandang kesehatan, dampak ke kesehatan misalnya. Secara simpel itu kita buang sampah sembarangan, bisa buat genangan air yang tidak seharusnya ada di sana, tempat pertumbuhan jentik nyamuk, itu bisa kena ke DBD. Atau contoh-contoh lain kayak misalnya ada sampah-sampah yang tidak seharusnya kita buang di sana, kita taruh di sana, bisa jadi racun untuk misalnya nanti lingkungan. Ada beberapa poin yang mungkin menurut saya perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pencegahan dan penanggulangan. Kalau dulu sebelum ada masalah COVID ini, penanggulangan bisa jadi salah satu solusi sementara yang baik, karena contoh pantai lagi kotor, kita rembuk itu bersihin barang-barang. Jalan lagi kotor, kita buat kumpul-kumpul bersihin jalan barang-barang itu bersih. Atau ada tempat yang kotor, kita rame-rame itu bersihin. Sekarang itu udah nggak bisa lagi. Jadi penanggulangan akan sangat sulit sekarang kita lakukan karena kita nggak bisa berkumpul kan. Nah, pencegahan bisa jadi solusi yang sangat baik. Itu yang perlu diperhatikan sama orang-orang sekarang. Karena untuk membersihkan susah, jadi kita harus buat itu tidak kotor dengan cara pencegahan, buang sampah pada tempatnya. Nah, yang perlu jadi poin selain buang sampah pada tempatnya adalah pemilahan di rumah. Ada 3 poin yang menurut saya penting: organik, anorganik, dan residu. Kalau organik, ya sudah jelas kayak misalnya daun, bekas-bekas sandang dan lain-lain, kita bisa kumpul satu tempat dan itu bisa diangkut oleh petugasnya ke landfill, atau kita bisa buat kompos di rumah. Yang kedua adalah barang-barang yang memang bisa didaur ulang. Tergantung nanti penyedia bank sampahnya atau pendaur ulangnya. Kayak misalnya, kalau misalnya mereka menerima botol plastik, kita kumpulkan itu sama botol plastik sehingga mereka bisa beli, karena kan itu bisa berharga lagi daripada kita buang sembarangan. Atau misalnya botol kaca, itu bisa dikumpulkan menjadi satu sehingga nanti bisa dijual. Yang ketiga, yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, ya kita kumpulkan di tempat yang memang jadi residu yang udah nggak bisa diapain. Jadi paling tidak kita ada 3 jenis tempat sampah. Menurut saya ada dua sih. Yang pertama adalah masyarakat itu sadar tentang pentingnya masalah ini. Jadi pertama,
kesehatan lingkungan itu sangat penting, kebersihan lingkungan itu sangat penting. Jadi pertama kita harus sadar untuk itu. Nah, setelah kita sadar itu, kita bisa cari tahu, oh ternyata lingkungan kotor nih, solusinya apa, solusi gampangnya. Bertahap sih. Ya, tahap pertama yang paling tidak kita bisa buang sampah pada tempatnya. Itu yang paling sangat penting sekali. Kalau sudah bisa itu, yang kedua kita harus bisa buang sampah pada tempat yang ditentukan sesuai sesuai jenis sampahnya. Terus yang kedua adalah manajemen sampah dari tingkat rumah terkecil sampai mungkin desa Banjar kalau ada untuk di Bali, atau desa kalau ada, sehingga kita nggak usah merepotkan pemerintah karena sekarang lagi gencar isu TPA itu sudah penuh. Jadi kita punya masalah besar untuk tempat pembuangan sampah akhir. Tuh. Kalau untuk solusi lain, kebetulan kami dari Gili Luhu untuk sampai saat ini sudah ada, bukan kita yang buat sih, kita cuma membantu memberikan pilihan solusi ke masyarakat. Kita sudah ada 2 bank sampah yang kita bina. Yang pertama itu di Pejeng, di Desa Cagan, dan di Lebih. Nah, di situ kebetulan yang aktif adalah anak mudanya, jadi kita bantu anak muda itu untuk buat sistem bank sampah di desa masing-masing, mereka yang jalan. Ini membantu sistem, kita sediakan mereka sistem dari pembukuan, dari pengepul sampah nanti, terus dari pola-pola pengaturan sampah, bank sampahnya kita bantu sehingga mereka tinggal jalan dan kita bantu monitoring. Nah, kedepannya kita juga sudah ada rencana penting, yaitu kita mau pakai aplikasi. Nah, kenapa kita pakai aplikasi? Karena kebetulan saya dan teman-teman itu umurnya masih kayak remaja lah, jadi kita komunikasi pasti lebih gampang ke remaja. Remaja aktif dengan sosial media, dengan teknologi, dengan gadget. Kita buatkan aplikasi. Nah, aplikasi nama Bank Sampah Gili Luhu. Di aplikasi itu kita membantu dari bank sampah induk, bank sampah kecilnya, dan nasabahnya. Jadi kita bantu manajemen bank sampahnya itu. Jadi kita dari pengumpulan sampahnya bagaimana, penimbangan sampah bagaimana, jenis pembukuan tabungan itu bagaimana. Jadi teman-teman ini tinggal input data-data saja. Jadi lebih efektif, meminimalisir waktu, meminimalisir tenaga di masa pandemi ini, karena kita nggak bisa habisin waktu lama, kita nggak bisa lama-lama di jalan, kita nggak bisa ketemu banyak orang. Jadi kita buat lebih simpel dengan aplikasi itu sehingga bisa membantu untuk lebih efektif, lebih simpel, lebih gampang juga untuk terutama anak muda. Jadi kunci sekarang adalah gimana caranya supaya ini tidak terjadi. Kita cegah lingkungan itu kotor. Itu level selanjutnya adalah kita kurangi penggunaan sampah. Kayak misalnya, kalau misalnya kita keluar nih, biasanya kita haus, kita beli botol minum, kita bawa botol sendiri. Atau kalau misalnya kita keluar nih, sekarang udah nggak ada kantong plastik, sudah nggak ada, tapi kadang-kadang ada beberapa tempat yang masih menyediakan kantong plastik. Kita bawa kantong plastik sendiri, menggunakan kembali, menggunakan pencegahan, dan kedua recycle, pendaur ulang. Kita bisa daur ulang, masih bisa daur ulang. Kayak tadi pemilihan sampah itu adalah salah satu contoh untuk pendaur ulangan. Yang ketiga, baru kita bersih-bersih. Tapi karena bersih-bersih kita nggak bisa, ya kita pakai 2 cara awal. Yang pertama, pengurangan penggunaan, pendaur ulangan. Itu sih yang paling penting sekarang. Gimana ya, gampangnya buat teman-teman di Ketewel, gampangnya deh, buang sampah pada tempatnya aja. Itu kayak paling simpel sekali, dampaknya paling besar. Saya Satria dari Gili Luhu bersama KKN Ketewel A Unit tahun 2020 mendukung Desa Ketewel menjadi Desa Peduli Lingkungan.